Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10. Di sini kami akan mempraktekkan percakapan kucing dengan menggunakan alur Tirta. Sebelum itu, perkenalkan, saya Ibu Dewi Lestari sebagai observer, Pak Suryanto sebagai coach, dan Pak Suryadi sebagai coaching. Baiklah, di sini saya sebagai observer akan berbincang-bincang sebentar dengan Pak Suryanto. Kira-kira Pak Suryanto ada waktu sebentar? Ada, Bu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Pak Surhi ini? Alhamdulillah, Bu Dewi baik. Kalau Bu Dewi bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah Pak, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya, yaitu diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak, sebagai pertanyaan pertama, apakah yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi, apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama ya berkaitan dengan kehadiran penuh ya, Bu. Yang kedua, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua ini Pak ya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Terus kemudian yang terakhir ini Pak ya, Pak Suryanto, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Suryanto dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oh iya Pak, mungkin demikian dulu ya pra observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachnya. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zuhrianto. Bagaimana kabarnya ini, Pak Guru? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya, baik. Dengar-dengar Pak Suryadi ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu, Pak? Ya betul Pak. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada Pak Zohri. Oke, baik Pak, tapi sepertinya kita tidak memiliki waktu banyak ya Pak ya. Cukup 15 atau 20 menit lah untuk kita ngobrol-ngobrol ini ya. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan gitu? Begini Pak, saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pelajaran yang saya sampaikan. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sebagian. Jadi menurut Pak Suryadi, apa yang Pak Suryadi harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang tentang antusiasme murid-murid saya yang kurang berminat saat menyampaikan materi. Menurut Bapak
kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Suryadi kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama, pembelajaran saya sedikit membosankan, terus terlalu monoton, saya terlalu dominan berbicara di depan kelas, terus saya kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk aktif atau kreatif. Oh, begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak Suryadi antusias gitu dalam pembelajarannya Bapak? Yang pertama pasti kita sebagai guru menginginkan pembelajaran yang asik, terus tidak monoton, terus siswa kita selalu bersemangat di saat kita berada di dalam kelas. Menurut saya sependapat dengan Bapak. Pak Suryadi, menurut pendapat Bapak, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Menurut saya pembelajaran harus kita pusatkan kepada murid, terus murid diminta aktif dalam pembelajaran tersebut, terus kita barengi dengan ice breaking atau game supaya pembelajaran kita tidak membosankan sehingga bisa menarik perhatian siswa untuk tertarik. Lalu Pak Suryadi, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bapak apakah penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak? Karena kemungkinan terlalu banyak yang saya berikan tugas kepada siswa yang berisi banyak pertanyaan, terus tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam sehingga efeknya tidak mengasyikkan. Kalau boleh tahu nih Pak Suryadi, kira-kira Pak Suryadi menggunakan sumber belajar apa saja gitu di dalam kelas? Saya biasanya menggunakan sumber belajar buku teks yang ada di perpustakaan sekolah. Gitu ya. Adakah sumber belajar lain kira-kira Pak selain buku teks? Gitu? Ya, saya pikir banyak Pak. Ya, seperti video pembelajaran dari YouTube, terus menggunakan aplikasi yang lagi tren, ya, seperti TikTok dan sebagainya. Oh, betul sekali Pak. Saya yakin bila Bapak Suryadi ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang akan membuat murid-murid Bapak itu akan lebih antusias Pak dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak Suryadi untuk menyelesaikan kira-kira masalah ini Pak? Rencana saya yang pertama adalah saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, ya. Seperti tadi yang saya lakukan untuk membuat atau menginstruksikan ke siswa untuk menonton video pembelajaran. Bagus sekali rencananya Pak Suryadi ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Oke Pak. Kira-kira nih apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini Pak Suryadi? Saya berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan seperti tadi, terus menggunakan sumber belajar yang mengeksplor materi sehingga murid-murid saya senang tanpa adanya paksaan. Terus saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sehingga mereka tidak terkesan dipaksakan. Oh iya. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak Suryadi ya Pak ya.
Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan kesempatan untuk mengcoaching saya, mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Pak, mungkin lain kali kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ke saya saja ya Pak ya. Siap Pak, siap. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Siap Pak, siap, siap. Segitu saja Pak ya Suryadi, mungkin hanya ini ya Pak ya. Sekian dan terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach dengan kucing. Untuk selanjutnya saya akan berbincang sebentar dengan Pak Suryanto sebagai coach. Baik Pak Suryanto, tadi Pak Suryanto sudah melakukan coaching ya dengan Pak Suryadi. Ya Bu. Maaf Pak Suryanto, apakah Pak Suryanto mendengar suara saya? Ya Bu, mendengar Bu. Iya, berarti Pak Suryanto tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Suryadi? Ya Bu, sudah tadi Bu. Oh iya. Nah sebelum penutup nih Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang sehingga alur tersebut dapat menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Oke Pak Suryanto, menurut saya sebagai observer nih Pak ya, tadi pada saat proses Pak Suryanto sudah berjalan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Suryanto sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Suryadi sehingga Pak Suryadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita penutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya nanti bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi Bu. Baik, jadi itu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Iya Bu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suryanto. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zohri. Bagaimana kabarnya Pak Sur? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Zoh. Alhamdulillah. Pak Zoh gimana kabarnya Pak Zoh? Alhamdulillah baik Pak. Pak Sur, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal ya, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik tentunya ya penilaian kita hari ini. Baik Pak Sur pada coaching kita kali ini, coach dan coachnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum ya. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya Pak. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan, terus kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Suryadi, sebagai pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada Bapak. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak?
Kompetensi yang akan saya kembangkan kepada coach, yang pertama saya sebagai coach hadir sepenuhnya, terus mendengar aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian pertanyaan kedua ya Pak Suryadi ya, kompetensi mana saja yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi gitu? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan di sini, saya harus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kemudian yang terakhir ya Pak Suryadi ya, kira-kira indikator yang bagaimana gitu yang ingin dikembangkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Yang saya kembangkan di sini, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oh iya Pak. Mungkin demikian dulu ya pertanyaan observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachnya ya Pak ya. Terima kasih kesempatannya Pak Zoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dewi? Waalaikumsalam Pak Sur, alhamdulillah kabar baik Pak. Terima kasih sudah hadir di sini, Bu. Apa nih yang akan Ibu Dewi ceritakan kepada saya siang hari ini? Iya, ini Pak, masalah kegiatan keagamaan di sekolah saya, yaitu terutama masalah dalam menggerakkan siswa untuk melaksanakan salat berjamaah di musola sekolah. Selama ini saya merasa saya sendiri yang mengiring dan menggerakkan siswa untuk menggerakkan siswa dalam melaksanakan sholat berjamaah, sementara guru-guru yang lain tidak ikut membantu, Pak. Oh ya, jadi Ibu Dewi merasa menggerakkan siswanya itu sendiri tanpa bantuan dari guru lain. Begitu Bu Dewi ya? Iya Pak, jadi seperti itu Pak. Oke, baik Bu Dewi. Waktu kita tidak banyak nih. Apa kira-kira yang ingin Ibu Dewi dapatkan dari percakapan kita siang hari ini? Iya, saya ingin melihat guru lain ikut menggiring dan menggerakkan siswanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bukan hanya melihat saja Pak, cuman saya masih bingung nih bagaimana caranya mengajak mereka, karena saya takut mereka merasa tersinggung nanti Pak. Oh, jadi Ibu Dewi menginginkan guru lain juga ikut membantu menggerakkan siswanya ya Bu, untuk sholat berjamaah. Begitu ya Bu Dewi? Saya betul Pak. Menurut Ibu Dewi, Ibu Dewi ikut membantu menggerakkannya dengan cara bagaimana sih? Yang idealnya menurut Ibu? Ya, yang seharusnya Pak, guru yang lain terutama wali kelasnya ikut turun dalam mengecek dan mengajak siswanya untuk sholat berjamaah di musola Pak. Selain itu ada lagi Bu Dewi? Iya Pak, selain itu mereka seharusnya memberikan contoh untuk siswanya. Mengajak dan memberi contoh, begitu ya Bu Dewi idealnya? Iya betul Pak. Kalau misalnya idealnya itu di level angka 10, sekarang guru-guru di sekolah Ibu Dewi di level berapa kira-kira? Mungkin di sekitaran 4 atau 5 Pak, karena belum ada rasa tanggung jawab penuh. Terus Ibu Dewi ingin melihat mereka berada di level berapa?
Mungkin di atas 8 saya rasa sudah cukup baik, Pak. Apa yang Ibu Dewi lakukan untuk mencapai level angka 8? Mungkin harus ada waktu khusus untuk memberikan pemahaman kepada semua guru tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, jadi harus ada waktu ya Bu, untuk memberi pemahaman kepada rekan dan mengajak mereka, dan kapan kira-kira waktu yang tepat untuk itu Bu? Mungkin di sela-sela briefing hari Senin mungkin ya, saya menghadap kepala sekolah dan sekaligus meminta bantuan untuk memberikan penguatan pemahaman kepada rekan-rekan saya. Nah, baik Ibu Dewi, ini kan sudah di ujung sesi nih. Apa yang Ibu Dewi dapat dari sesi percakapan kita siang hari ini? Di awal pembicaraan tadi, saya kan bingung bagaimana cara mengatasi masalah ini. Namun setelah kita ngobrol tadi nih Pak ya, saya jadi tahu langkah-langkah yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya ingin dengar cerita minggu depannya, Bu. Setelah nanti Ibu Dewi ngobrol dengan rekan-rekannya, saya ingin melihat hasilnya ke depan, Bu ya. Iya Pak, ya siap-siap Pak. Oke Bu Dewi, saya rasa cukup. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zohrianto. Pak Suryadi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Dewi ya. Alhamdulillah sudah Pak. Nah, sebelum penutupan mungkin Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan gitu Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, terus menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Suryadi, menurut saya sebagai observer ya Pak ya, tadi pada saat proses Pak Suryadi sudah berjalan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Suryadi sudah berusaha sehingga Ibu Dewi bisa menemukan solusi dari pertanyaannya. Dan coaching tadi juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, ingin dikembang coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak Suryadi, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil atau melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan itu Pak? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga nanti saya bisa melakukan proses coaching itu lebih baik lagi. Oh itu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian mungkin ya observer kita kali ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan juga bagi saya Pak ya. Iya Pak. Kalau begitu Pak Suryadi sekian ya. Kita ketemu lagi nanti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suryadi, bertugas sebagai observer. Terus rekan saya Ibu Dewi Lestari sebagai coach dan Pak Zohrianto sebagai coach.
Baiklah, langsung saja saya akan bertanya kepada coach saya, Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zur. Bagaimana kabarnya Ibu Dewi? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, baik pada coaching atau ke coach kita yang saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Dewi nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada koci dan juga bagaimana koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu Dewi. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Baik Bu Dewi, sebagai pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Pak, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, prevent atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Dewi kembangkan secara spesifik pada saat di observasi nanti? Baik, Pak, terima kasih. Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan juga pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, Bu. Kemudian pertanyaan terakhir, Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Dewi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya, Pak. Oke, Bu Dewi. Demikian dulu proses observernya kali ini. Silakan Ibu Dewi melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke, Pak, terima kasih, Pak, atas kesempatannya, Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suhri. Selamat sore. Selamat siang. Saya melihat log pada panggilan Pak Suryadi sudah beberapa kali miss call, ya Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Iya benar Bu, ada yang mau saya sampaikan gitu Bu. Nah, dengan senang hati nih Pak ya, kalau begitu ayo kita bertemu lagi di ruang kolaborasi ya Pak ya. Baik Bu, ayo Bu. Baik, Alhamdulillah Bu, Pak Suryanto, juga apa kabar ini? Alhamdulillah Bu Dewi baik juga. Kalau Ibu Dewi bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah juga baik Pak. Nah, begini Pak, jadi Pak Suhri merasa kesulitan dalam mengimbaskan pengetahuan hasil diklatnya ya? Begini Bu Dewi, saya merasa kesulitan dalam mengimbaskan pengetahuan hasil diklat saya kepada rekan-rekan guru senior di sekolah saya. Iya. Oh ya, jadi Pak Suhri merasa kesulitan dalam mengimbaskan pengetahuannya. Jadi hasil diklatnya kepada rekan-rekan guru senior di sekolahnya ya? Benar demikian Pak? Iya Bu, benar sekali. Saya benar-benar merasa kesulitan di dalam hal ini Bu.
Baik, jadi Pak Suri, kita punya waktu hanya beberapa menit saja nih Pak ya. Apa sih tujuan yang ingin Pak Suri capai dari pembelajaran kita kali ini? Saya ingin menemukan cara yang efektif yang untuk berbagi hasil di kelas saya kepada guru-guru senior, gitu Bu. Wah, keren sekali nih Pak. Terus tujuan yang sangat bagus sekali nih. Nah, kira-kira bisa diceritakan tentang hasil di kelasnya tersebut Pak? Dan pengetahuan apa yang ingin Bapak dibagikan? Di kelas saya tentang pemanfaatan platform teknologi dalam pembelajaran, Bu. Menurut saya ini sangat membantu keterlibatan siswa. Saya khawatir ya rekan-rekan guru senior tidak tertarik begitu, Bu. Saya mengerti Pak. Terus menurut Pak Suri, apa sih tantangan yang dihadapi? Tantangan yang saya hadapi, ya, saya merasa mereka melihat saya sebagai orang yang ya belum pantas gitu, belum banyak pengalaman lah, Bu. Menarik juga nih Pak ceritanya Bapak. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Suri pada saat situasi itu? Saya merasa frustasi itu yang pertama, Bu. Yang kedua takut ingin berkontribusi tapi tidak mau dianggap sok tahu gitu, Bu. Jadi Pak, perasaannya wajar. Sekarang apa kira-kira yang Pak Suri miliki yang bisa membantu situasi ini? Saya Bu, saya antusias berbagi sebenarnya, Bu. Dan alhamdulillah saya paham teknologi juga, Bu. Keren. Apa sih yang bisa Pak Suri lakukan untuk membuat guru seniornya lebih terbuka terhadap ide baru Bapak? Saya bisa mulai sesi sharing ya atau informal. Saya bisa mengajak satu atau dua orang coba dan melihat hasilnya, Bu. Keren juga Pak. Nah, kira-kira kapan sih Pak Suri mau melakukannya? Mau saya sih minggu ini, Bu. Bagus. Terus bagaimana bisa mendukung Pak Suri dalam hal ini? Mungkin kita bisa mengatur sesi ya, memantau kemajuannya dan mendiskusikan tentang yang biasa saja terjadi gitu. Tentu dengan senang hati nih Pak ya dalam mendukung Pak Suri. Terima kasih Bu Dewi atas dukungannya. Saya merasa lebih siap dan pede atau percaya diri gitu sekarang. Sama-sama Pak. Oke, sampai jumpa lagi nanti Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menyampaikan hasil observer yang saya lakukan kepada Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Suryadi. Bu Dewi tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Zohri ya? Iya, alhamdulillah sudah Pak. Nah, sebelum penutup, Bu, saya menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Dewi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Dewi, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi pada saat proses Bu Dewi sudah berjalan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Dewi sudah berusaha
menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Zohri, sehingga Pak Zohri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan melakukan coaching tadi, dan juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum penutup, Bu Dewi ya, Siap. kompetensi apa lagi yang diinginkan atau dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan sudah Ibu Dewi lakukan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Pak. Itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat Bu Dewi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suryadi. Demikianlah tadi video percakapan coaching kita kali ini, yaitu CGP Angkatan 10. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.